Alhamdulillah, Ustadznya akhirnya bisa masuk semuanya, walaupun baru beberapa orang yang masuk ini, baru 5 orang ya. Kita langsung saja ya, karena sudah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi di Zoom terakhir untuk Nahwu 2 nggih. Semoga sisa umur kita bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang mendatangkan cinta dan ridho Allah. Nggih. Dan karena sudah malam, kita mudah-mudahan nggak ngantuk. Semoga semua yang diterima malam ini bisa kita nikmati dan bisa kita pahami. Saya rasa nggak perlu lama-lama karena sudah malam. Monggo Ustadz dimulai saja, nggih. Eh, Teman-teman saya mohon untuk seperti biasa untuk off ininya audionya dan nanti kalau akan bertanya atau sisi diskusi bisa dibuka audionya sesuai kebutuhan. Ya, saya rasa itu aja. Monggo Ustadz dimulai saja. Oke, Muterwan boleh untuk pembukaan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Insyaallah kita masuk di pertemuan terakhir daripada rangkaian webinar Nahwu tematik ya. Nah, jilid 2. Tema yang diangkat pada malam hari ini insyaallah tentang na'at sababi. Nah, na'at sababi. Ini agak aneh ya. Soalnya linknya itu udah 2 pekan lalu, tapi kok masih bisa masuk. Harusnya kan sana udah ketutup. Tapi mudah-mudahan nanti nggak error di tengah jalan. Kalau error kan eh, efeknya apa istilahnya konsekuensinya ya atau resikonya nanti itu apa namanya rekamannya kepotong, rekamannya kepotong. Tapi mudah-mudahan nggak ada kendala. Nah, naat sababi ini merupakan di antara materi turunan daripada pembahasan naat itu sendiri. Naat atau bahasa kita adalah sifat merupakan di antara tawabi' kalimat pembonceng atau ekor kata atau ekor kata. Dan di materi yang tampil di layar kita bisa melihat sedikit pelajaran tentang naat hakiki yang merupakan di antara dua macam naat. Dan ilmu dasarnya ketika kita belajar naat adalah mempelajari tentang naat hakiki. Maka naat hakiki merupakan suatu kata yang mensifati kata sebelum atau kata yang diboncengi, diikuti.
Hadara rajulun alimun. Hadara rajulun alimun. Telah hadir lelaki yang alim. Hadara rajulun dia fi'il fa'il dan alimun sebagai naat. Dan sebuah kata yang merupakan sifat untuk kata sebelumnya, maka secara i'rab dia harus mengikuti. Apalagi naat ini merupakan di antara kelompok tawabi'. Yang namanya tawabi' itu dia tabi'. Ini mohon maaf ya, di file materi ini memang tampilan huruf T-nya itu masih ada yang mirip-mirip salib. Itu di kata dua macam naat ya. Di sub apa? Subjudul. Subjudul. Jadi itu, naat merupakan kelompok tawabi' sehingga konsekuensinya i'rabnya adalah mengikuti kata sebelumnya yang disifati. Dan kita sebetulnya paham insya Allah ya, apalagi teman-teman sudah belajar dari dasar, bahwa untuk naat ini ada beberapa hal yang diikuti dari naat terhadap man'utnya. Jadi rojul sebagai man'ut, alim sebagai naat. Selain masalah i'rab, kemudian masalah ta'yin, kemudian masalah ada lagi masalah mudzakkar muannats ya. Kemudian ada lagi masalah bilangan. Maka kalau yang dicontoh yang ada di layar ini, hadara rajulun alim. Rajulun dia mudzakkar maka alimun mudzakkar. Ya. Lain cerita nanti kalau kita ubah menjadi imra'atun alim. Maka bukan alim lagi, tetapi imra'atun alimatun. Itu yang pertama. Mudzakkar muannasnya mengikuti. Kemudian yang kedua, bilangannya mengikuti, yaitu misalkan rojulani, rojul di sini mufrad, maka alimun mufrad. Tapi kalau nanti rojulun diganti rojulani, maka naatnya adalah musanna juga, yaitu alimani. Rojulani alimani. Ini yang kedua. Yang ketiga dalam masalah ta'yin. Dalam masalah ta'yin yaitu apakah yang disifati ini dia ma'rifah atau nakirah. Dan kata rojulun di dalam jumlah ini dia bentuknya dia nakirah atau jenisnya nakirah. Umum, isim yang umum. Atau dari bentuk dari kalimat sendiri dia adalah nakirah dengan ditandai adanya tanwin. Maka ketika kita lihat ta'yinnya dia masih nakirah maka naatnya pun nakirah dengan tanwin. Rajulun alimun. Lain cerita kalau nanti dia rajulun dengan alias dia menjadi ma'rifah, maka ar-rajulu sehingga naatnya pun dia akan sama-sama ma'rifah yaitu ar-rajulul alimu sama-sama dengan al di depan. Dan yang keempat adalah masalah Arabnya. Ini yang paling inti yaitu bahwa ketika rajulun di sini kita dapati di Arabnya marfu' karena memang dia harus marfu' dengan status sebagai fa'il hadara rajulun maka naatnya juga harus marfu' rajulun alimun rajulun alim. Dan nanti di posisi yang berbeda ketika dia mansub maka rajulan aliman. Kalau misalkan dia majrur maka rajulin alim. Itu yang bisa kita uruja sedikit tentang apa itu naat hakiki. Nah, ternyata teman-teman semua, selain naat hakiki ada yang namanya naat sababi. Nah, naat sababi inilah yang bisa dikatakan dia mensifati suatu kalimat, tetapi bukan kalimat sebelumnya. Alias kalimat lain, tetapi yang
di posisinya tuh nggak bukan seperti halnya naat hakiki. Nanti kita lihat ya. Kita coba lihat contohnya. Nah, ini mensifati apa yang memiliki hubungan dengan kalimatnya yang diikuti. Jadi mensifati kalimat lain, tetapi bukan kalimat yang diikutinya. Jadi kalau misalkan hadara rajulun alimun, rajulun dia diikuti. Ya. Dan alimun dia mengikuti kata rojul. Tapi yang disifati bukan kata rojul itu yang diinginkan. Tetapi ada kata lain, namun kata lain ini memiliki hubungan dengan kata rojul. Nah, saya ulang ya. Jadi hadara rajulun alimun akhuhu. Ini kan contoh naat sababi. Kita langsung menjelaskan saja. Nah, bahwa alimun ini adalah naat, namun dia tidak mensifati kata rojul yang diikuti setelah kata alim itu. Artinya datang kata rojul, kemudian datang kata alim. Secara susunan kata dia mengikuti kata rojul. Namun ternyata naat ini, yaitu kata alim, itu tidak untuk mensifati kata rojul. Tidak untuk mensifati kata rojul, melainkan kata akhuhu. Melainkan kata akhuhu. Maka di sini disebutkan apa namanya hakikat naat hakiki atau maksudnya apa sih naat apa? Apakah naat sababi itu di bawahnya disebutkan tentang contoh jumlah untuk naat sababi. Hakikatnya kata alim itu merupakan sifat untuk aku, bukan rojul. Nah, ini yang kita coba bicara apa? Kita bicarakan tadi. Hakikatnya kata alim adalah sifat untuk akuhu, bukan rojul. Jadi kata alim ini merupakan sifat atau naat. Naat itu kan bahasa sederhana sifat ya. Itu bukan untuk mensifati kata rojul, melainkan kata akuhu. Dan itu datangnya adalah setelah kata alim itu sendiri yang merupakan naat. Tidak sebelumnya. Bahkan yang sebelumnya adalah kata rojul. Ya. Cuma begini, namun karena aku memiliki hubungan dengan kata rojul, nah gitu. Jadi karena kata aku ada kaitannya dengan kata rojul, dan itu ditujukan adanya domir, ya. Maka kata alim dapat dikatakan sebagai sifat atau naat untuk rojul. Saya ulang ya. Ketika kata aku, namun karena kata aku ini ada hubungan dengan kata rojul, walaupun kata aku ini datangnya setelah naat itu sendiri, kata alim, jadi kan naatnya dulu yang datang, baru kemudian manutnya malah kata aku. Ya walaupun kalau saya susun kata manutnya di sini adalah kata rojul ya. Maka dari naat sababi. Nah, karena kata aku ini ada hubungan dengan kata rojul, ya, maka kata alim ya, dapat dikatakan sebagai sifat atau naat rojul. Kata alim dapat dikatakan sebagai sifat atau naat untuk rojul. Jadi alim secara hukum naat dia mensifati kata rojul. Mu'rab. Nanti kita lihat insya Allah beberapa ketentuan. Cuman hakikatnya yang disifati adalah kata akhuhu. Maka kalau kita terjemahkan hadara rajulun alimun akhuhu, yaitu telah hadir seorang lelaki yang alim saudaranya. Ya, alim itu mensifati kata akhuhu, bukan kata rajul. Nanti kita cek. Atau terjemah yang pas mungkin ada yang lebih bagus daripada tadi yang saya bacakan. Telah hadir lelaki yang alim saudaranya. Sepertinya ada terjemah yang lebih enak didengar gitu. Ini Anda memang menerjemahnya kurang bagus ya. Jadi telah hadir seorang lelaki yang alim saudaranya. Gimana? Ada juga bingung. Jadi membuat sebuah terjemah suatu jumlah, namun tidak kaku, tidak letterlek, tidak tidak apa namanya, tidak ya, tidak apa per kata per kata gitu loh. Jadi ada yang terjemahan yang lebih luas. Sebetulnya kalau praktek Naat Sabawi di Al-Quran banyak. Sudah pada lupa.
Kalau misalkan dibuka ayat Al-Quran, nanti kan di situ kita bisa cek, oh cara terjemahnya na'at sababi itu seperti itu. Na'at sababi. Nah, ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوان. Atau dalam ayat tentang bicara tentang lebah. Yakhruju min butunihi syarab mukhtalifun alwan. Yakhruju min butunihi syarabun mukhtalifun alwan. An-Nahl ayat 59. Di dalamnya terdapat obat bagi manusia sesungguhnya. Keluar dari perutnya itu, ya, dan dari perutnya itu keluar minuman madu yang beraneka warna. Madu yang beraneka warna. Nah, jadi kalau kita terjemahkan, telah hadir sang lelaki yang alim, gimana? Telah hadir seorang lelaki alim saudaranya. Atau ya kurang lebih seperti itulah. Intinya bahwa kata alim, naat ini untuk mensifati kata aku. Jadi yang alim itu bukan laki-laki tadi, tetapi saudaranya itulah yang alim. Seperti itu. Kurang lebihnya demikian. Nah, kemudian di sana ada yang namanya kaidah dan aturan naat sababi. Kaidah dan aturan naat sababi. Beberapa poin ya, beberapa poin tentang kaidah naat sababi dan nanti ada juga beberapa poin tentang isim yang datang di belakang naat sababi. Artinya isim yang disifati oleh naat sababi itu sendiri. Nah, kaidah yang berlaku untuk naat sababi yang pertama adalah naat sababi mengikuti man'ut dalam dua hal berikut.
Ini berarti mirip mirip na'at hakiki. Yang pertama adalah masalah i'rab. Ketika man'utnya, nah, dan ini secara tata bahasa apa namanya? Peletakan kata ya, letak kata ya. Isim yang datang sebelum na'at sababi adalah man'ut itu sendiri. Walaupun secara makna dia bukan sebagai man'ut, alias na'atnya sedang mensifati kata setelahnya. Cuma karena secara susunan kata, maka man'utnya adalah isim sebelumnya. Nah, yang diikuti oleh na'at sababi sama seperti na'at hakiki, yaitu dalam masalah i'rab. Ya. Ada kesamaan, tapi dalam dua hal saja. Yang pertama dalam masalah i'rab. Kita lihat di sini, hadza rajulun fadilun sadiquh. Ra'aitu rajulan fadilan sadiqah. Marartu bi rajulin sadiqin sadiq. Marartu bi rajulin fadilin sadiquh. Apa tadi yang kedua Anda juga salah baca sadiquh. Jadi yang sadiquhu semuanya sadiquhu. Sadiquhu, sadiquhu, sadiquhu. Nah, kalau kita lihat bahwasanya Arab na'at sababi di sini kata fadil. Fadil i'rabnya menyesuaikan man'utnya. Sebagaimana na'at hakiki. Ketika hadza rajulun fadilun, maka dia marfu. Ra'aitu rajulan fadilan, dia mansub. Marartu bi rajulin fadilin, dia majrur. Nah, jadi di sini bahwasanya na'at sababi i'rabnya mengikuti man'ut dalam yang pertama dalam i'rabnya, yang kedua nanti dalam hal ta'yin, dalam ta'yin. Hadza rajul, ini lelaki. Ra'aitu rajul, aku melihat lelaki. Marartu bi rajulin, aku melewati lelaki. Nah, yang kedua adalah masalah ta'yin. Yang kedua adalah masalah ta'yin, yaitu ketika nakirah dengan tanwin. Adapun dalam masalah ma'rifah, adapun ketika ma'rifah, maka sinaat juga mengikuti. Maka seperti hadarat talib, hadarat talibun aqilun abuhu, dan hadarat talibu al-aqilu abuhu, kita bisa lihat bahwasanya al-aqil dan aqilun itu menyesuaikan naat yang datang atau menyesuaikan kalimat sebelumnya yang merupakan man'ud. Maka hadarat talibun aqilun abuhu, telah hadir siswa yang bapaknya adalah orang berakal. Nah, gitu mungkin cara terjemah yang enak seperti itu ya. Hadara rajul, hadara talibun aqilun abuhu. Telah hadir seorang siswa yang bapaknya merupakan orang berakal atau orang yang baik intinya gitu. Dan kita juga bisa lihat hadara talibul aqilu abuhu, telah hadir siswa itu ya yang bapaknya merupakan orang berakal. Nah, kita bisa cek bahwasanya kata akil di sini menyesuaikan man'utnya. Apakah kata talib dia menakirah atau at-talib yang merupakan ma'rifah. Nah, ini di antara ketentuan lain sabab. Ini kalau kita tarik ke atas dikit ya, teman-teman ya. Yang na'at sababi tadi kita bisa terjemahkan begini mungkin ya. Yang enak didengar hadara rajulun alimun akhuhu, maksudnya adalah telah hadir seorang lelaki yang saudaranya merupakan orang yang alim. Ini bisa gitu juga. Jadi dibalik. Nah, apa ini informasi? Nah, yang kedua dalam hal jenis mudzakkar. Nah, ini bukan sedang meseragamkan kata yang mengikuti enggak. Tapi dalam hal jenis ya, yaitu mudzakkar muannats, na'at sababi itu mengikuti isim yang datang setelahnya tanpa man'ut.
Ja'al ustadul aqilatu bintuhu. Ja'al ustadatu al-aqilu bintuha. Telah datang ustadz itu yang putrinya merupakan orang berakal. Itu yang pertama. Nah, afwan sampai mana tadi? Ya. Jadi bahwasanya dalam hal jenis, yaitu mudzakkar muannats, na'at sabit mengikuti apa yang datang setelahnya tanpa mengikuti manhut. Kita bisa lihat di sini ja'al ustadu al-aqilatu bintuhu dan ja'atil ustadatu al-aqilu ibnuha. Telah yang pertama, telah datang sang ustadz itu yang putrinya merupakan orang berakal. Yang kedua, telah datang ustadzah itu yang mana putranya merupakan orang berakal. Maka dikatakan dalam ketentuan ini atau kaidah ini bahwasanya na'at sababi mengikuti apa yang datang setelahnya tanpa mengikuti manhut. Sehingga ketika yang disifati itu dia muannats maka na'at sababi muannats. Dan teman-teman bisa cek ya di situ ja'al ustadu al-aqilatu bintuhu. Al-aqilatu bintuhu. Karena bintuhu ini muannats, ya, bintun ini muannats, maka al-aqilatu dengan tak marbutah. Demikian pula bila mudzakkar seperti kata ibnuha. Ibnu mudzakkar, maka na'at sababi juga mudzakkar al-aqilu tanpa tak marbutah. Ya, mungkin nanti perlu diberi PR apa ya. Tapi kalau PR nanti juga ada koreksinya. Tidak usah lah. Artinya ini dipahami saja bagaimana naat sababi itu ada ketentuan yang berlaku, nggak asal-asalan. Maka seperti jal ustadu al-aqilatu bintuhu, al-aqilatu an-na'at ini sedang mensifati bint sama-sama muannats. Sebagaimana ja'atil ustadatu al-aqilu ibnuha. Ya. Al-aqilu, kenapa mudzakkar dia dengan dia tanpa tak marbutah? Kenapa al-aqilu? Karena yang disifati yaitu kata ibn, ya, itu juga mudzakkar tanpa tanda muannats. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini di dalam hal bilangan maka naat sabib juga mengikuti man'ut. Afan. Dalam hal bilangan mufrad musanna atau jama' naat sabib senantiasa dan selamanya mufrad. Walaupun man'ut atau apa yang datang setelahnya berupa musanna atau jama'. Bentar saya pahami dulu. Nah, ternyata naat sababi itu selamanya mufrad. Yang disebut naat sababi itu nggak pernah ada naat sababi musanna, naat sababi jama'. Ya. Nah, naat sabib selama mufrad. Maka kita lihat dari tadi al-aqilatu al-aqilu kemudian apa lagi tadi? Fadilan ya. Nah, saya ulang. Yang ketiga bahwasanya dalam hal bilangan naat sabib senantiasa dan selamanya mufrad, tidak berubah menjadi musanna ataupun jama'. Walaupun man'ut atau apa yang datang setelahnya yang disifati itu dia musanna atau jama'. Kita lihat contoh perbandingan dari jumlah-jumlah fidah yang ada. Yang pertama, aqbalal waladanil al-aqilu abuhuma. Telah datang, telah tiba dua anak laki-laki itu yang mana bapak mereka berdua merupakan orang berakal. Nah, mungkin kita cara terjemahnya enak seperti itu. Mungkin kalau teman-teman punya versi lain, monggo dipakai.
Aqbalal waladani al-aqilu abuhuma. Telah datang dua anak laki-laki itu yang mana bapaknya atau bapak mereka merupakan orang berakal. Aqbalal waladani al-aqilu abuhuma, telah hadir dua anak laki-laki itu yang mana bapak mereka berdua merupakan orang berakal. Kita lihat di sini bahwasannya abuhuma, ya, ini dia mudzakkar, maka al-aqilu mudzakkar. Kemudian yang masalah lain adalah bilangan. Dia mufrad, maka al-aqilu lebih-lebih harus mufrad. Dan kita lihat perbandingannya dengan contoh jelas berikutnya. Aqbalal awladu al-aqilu abuhum. Telah datang anak-anak yang berakal tersebut, yang mana bapak mereka merupakan orang berakal. Di sini kita bisa lihat bahwasanya abuhum, dia mufrad dan dia mudzakkar, maka al-aqilu mudzakkar dan masih mufrad juga. Jadi dalam hal bilangan, ngikutnya ngikut isim yang setelahnya. Adapun dalam hal jenis, maka ngikutnya isim yang sebelumnya. Maka aqbalal auladu al-aqilatu abuhum. Nah, contoh berikutnya, ja'al mudarrisu an-nasyiatu tilmidah. Telah datang bu guru itu yang muridnya adalah orang yang rajin. Ja'al mudarrisu an-nasyiatu talamidu. Telah datang guru itu yang mana muridnya merupakan anak-anak yang rajin. Atau murid-muridnya merupakan anak yang rajin. Maka ja'al mudarrisu an-nasyiatu tilmidahu dan ja'al mudarrisu an-nasyiatu talamiduhu, kita bisa cek bahwasanya na'at sababi senantiasa mufrad, tidak terpengaruh dengan kanan kirinya. Al-aqilu juga senantiasa mufrad, tidak terpengaruh dengan kanan kirinya. Nah, sehingga apapun isim, apakah isim yang datang setelah ada mufrad mudzakkar atau mufrad mutsanna jama', dan juga mana isim-isim yang sebelumnya itu eh, macam-macam, maka naat sababi senantiasa dalam kondisi ifrodnya untuk tunggal. Namun, baca mana tadi? Nah ini, ja'al mudarrisu an-nasyiyatu talamituhu. Ya, ini dalam hal bilangan, mufrad mutsanna jama' naat sababi senantiasa dan selamanya mufrad. Walaupun maknut atau apa yang datang setelahnya berupa mutsanna atau jama'. Jadi aqbalal waladani al-aqil abuhuma, aqbalal auladu al-aqil abuhum, isna'at sababi tetap mufrad. Walaupun isim yang datang sebelumnya, dia ada yang musanna, ada yang jama', yaitu al-waladani dan al-auladu. Abuhuma dan abu. Dan selain itu juga apa yang datang setelahnya berupa musanna atau jama', maka na'at sababi tidak terpengaruh. Maka kita bisa lihat perbandingannya. Ja'al mudarrisu an-nasyiatu tilmidah. Tilmidah ini musanna. Ini musanna. Kemudian berikutnya ja'al mudarrisu an-nasyiatu talamiduhu. Nah, talamiduhu ini jama'. Talamiduhu ini jama'. Nah, ketika isim yang datang setelahnya apakah dia mufrad atau musanna atau jama', maka itu juga tidak berpengaruh terhadap bilangan
daripada na'at sababi. Artinya na'at sababi tetap mufrad, ya, tetap mufrad. Nah, sampai sini selesai kaidah tentang na'at sababi itu sendiri. Nah, di sini ada poin, ada pembelajaran tambahan, isim zahir yang datang setelah na'at sababi itu gimana, Mas? Hukum itu seperti apa? Maka dikatakan bahwasanya yang pertama statusnya adalah sebagai fa'il untuk na'at sababi. Maka seperti ra'aitu talibal aqila sadiquhu, aku melihat seorang siswa yang temannya itu merupakan orang berakal. Nah, itu mungkin cara terjemah yang enak. Aku melihat seorang siswa yang mana kawannya itu adalah orang yang berakal. Ra'aitu tib ra'aitu talibal aqila sadiquhu. Aku melihat siswa yang mana kawannya itu adalah orang yang berakal. Maka al-aqil yang merupakan na'at sababi untuk kata talib, kemudian kata sadiquhu. Nah, ini sadiquhu inilah yang kita maksud bahwasanya dia adalah fa'il untuk na'at sababi. Ya, kita bisa baca tuh judulnya. Statusnya adalah sebagai fa'il untuk na'at sababi. Ra'aitu talibal aqila sadiquhu. Ya, ini isim yang datang setelahnya, dia sebagai fa'il untuk na'at sababi. Kaidah berikutnya yang terakhir yaitu bahwasanya dia bersama dengan dhamir yang merujuk kepada man'ud. Ya, bersama dengan dhamir yang merujuk kepada man'ud. Bersama dengan dhamir yang menunjuk kepada man'ud. Contoh haula'i rijalun fadilun sadiquhum. Maka apa yang disifati oleh na'at sababi itu harus ada dhamir, nanti dhamir ini kembali kepada man'ud, yaitu kata rijal. Haula'i rijalun fadilun sadiquhum. Mereka adalah para lelaki yang mereka adalah para laki-laki yang berbakti. Anda pernah baca kata fadilun artinya berbakti atau mungkin mulia, ya, memiliki keutamaan. Haula'i rijalun fadilun. Mereka adalah para laki-laki yang berbakti. Sadiquhum. Sadiquhum ini, sadiquhum ini kata sodik plus hum. Nah, kata hum inilah yang kembali kepada kata rijal. Jadi bersambung dengan dhamir yang menunjuk kepada man'ud. Sadiquhum. Sodik plus hum. Hum adalah alladhi. Mereka adalah para lelaki yang kawan mereka merupakan orang-orang yang berbakti atau mulia. Nah, ini tentang isim setelah na'at sababi. Jadi bisa bersambung dengan dhamir, namun menunjuk kepada isim sebelumnya, atau yang jelas bahwasanya dia statusnya sebagai fa'il untuk na'at sababi. Na'at untuk atau fa'il untuk na'at sababi. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ya, apa yang dapat kita bahas tentang na'at sababi. Insyaallah untuk yang praktik Arabnya teman-teman bisa membaca secara mandiri. Nah, silahkan bila ada yang ingin ditanyakan, nah, monggo saya serahkan kepada Bu Olin bila mau ada yang sampai. Ada pertanyaan, teman-teman? Monggo kalau ada pertanyaan. Boleh langsung Eh, saja. saya Afwan, Bu Ustazah. Monggo, Bu Ella. Bismillah, Pak Ustadz. Insya Allah saya paham ya kalau diterangin. Cuman kadang-kadang saya itu masih bingung kalau misalnya eh, dikasih soal untuk mengi'rab secara utuh suatu jumlah gitu.
Jadi sigoh-sigohnya ini saya masih agak bingung gitu. Eh, Pak Ustadz, eh, bisa nggak ya apa diberikan contoh satu kalimat utuh beserta sigoh-sigohnya, misalnya kan di ini kan saya tuh kadang-kadang misal masih bingung ini jaal misalnya ustadu kan kalau di buku itu kan hanya eh, apa materi yang bersangkutan aja kan Nah, tidak diirop secara utuh. Nah, kadang-kadang saya tuh ini apa ya awalnya misalnya kan kalau di soal itu kalau latihan itu kan pasti kita mengirop jumlah yang utuh gitu. Nah, itu kadang-kadang saya saking banyaknya kalimat itu saya blank aja bingung ini apa ini apa gitu. Saya masih belum paham gitu, Pak Ustadz. Itu mungkin ada tips atau mana sih cara mengiropnya gitu. Kadang-kadang misalnya ini saya awalnya misalnya saya tahu misalnya jaa itu kan berarti kan fiil madhi ya kan. Tapi saya bingung ini fiil madhi disebutnya atau dia apa namanya eh kedudukannya sebagai apa gitu. oh, Tapi jadi, terusannya gitu kayak misalnya kayak gini kan oh, di sini kan ada lanjutannya. Jadi susunan SPOK-nya gitu, Pak Ustadz. Misalnya kayak kayak di sini lah misalnya atau mungkin di yang lain misalnya saya ada hadis misalnya man yuridillahu bihi khairan misalnya ya yufaqihu fiddin. Nah, mulainya itu kan dari man. Nah, cara mengi'robnya itu gimana, Pak Ustaz? kalau, oh, jadi menentukan Bu ya, menentukan dia Ya, statusnya apa ya, menentukan sirohnya mungkin ya, Pak Ustadz ya. status kata mungkin ya. Iya, status kata ya. Hmm. Kayak misalnya, atau mungkin di soal yang di halaman 67 aja, Pak Ustadz. Di sini kan ada al-mudarisinya ya, tapi di sini tidak di irob al-mudarisinya, hanya dia di irobnya ini, nah, kalau maror itu kan mungkin saya melewati, saya bisa paham, oh mungkin ini fiil mudore ya, Pak Ustadz. Fi'il Nah, ma- saya melewati guru, madi. Nah, mudarisinya ini apa gitu. Nah, kadang-kadang saya bingung. Jadi ini apa? Sedangkan kan kalau misalnya yang saya tahu kan kalau ada fiil pasti fa'il, tapi ternyata di sini fa'ilnya itu malah yang talamiduha. Jadi di sini kedudukan bil mudarisinya itu apa? oh Bil ya. mudarisai itunya tuh apa sebagai apa gitu. Nah, Ibu. Berarti yang Ibu inginkan adalah bagaimana kalau ada jumlah mufidah itu bisa menentukan status kata yang ada secara masing-masing gitu Bu ya. Iya betul. Selanjutnya gitu. Apalagi kalau contoh yang ada di misalkan di buku ini hanya yang fokus ke materi aja, yang lainnya belum di Eropa. Iya betul. Nah itu kadang-kadang kalau saya di soal latihan itu saya suka bingung gitu, masih masih lama berpikirnya dan ternyata salah gitu. Nah, itu lebih kepada kita kembali mengulang apa yang sudah dipelajari saat kita belajar nahwu dasar, yaitu bahwa ada yang namanya formula inti jumlah mufidah. Formula inti jumlah mufidah. Nah, jumlah mufidah itu ada 5 formula, di mana ada fiil ma'lum, di situ ada fa'il. Di mana ada fiil majhul, di situ ada naib fa'il. Di mana ada mubtada, di situ ada khabar. Di mana ada kana, di situ ada isim plus khabarnya. Di mana ada inna, di situ ada isim plus khabarnya. Dan itu nggak bisa Oh, dipisah satu-satu. Itu gandeng geret. Maksudnya gandeng geret itu saling keterkaitan. Saling maaf. keterkaitan tersebut nggak bisa dibedakan. Maka kalau seperti contoh, marortu bil mudarrisati. Kalau kita masih bingung menentukan mana fa'ilnya, itu berarti kita ada yang lupa
daripada materi nahwu dasar. Karena sangat jelas bahwasanya di situ ada kata marartu itu adalah fiil, dan di mana ada fiil kita yakin di situ ada fa'il. Ini namanya formula inti jumlah mufidah. Dikatakan jumlah mufidah, kata marartu sendiri itu sudah sempurna, sudah dikatakan jumlah mufidah. Maka marartu adalah fiil madhi plus ada fa'il di situ, yaitu dhamir tu, yang setara dengan makna atau maknanya setara dengan ana. Baru nanti isim setelah yaitu bil mudarrisati itu jar majrur. Adapun an-nasyid sebagai na'at. Na'at untuk al-mudarrisah. Sedangkan talamiduha dia adalah fa'il untuk an-nasyid. Seperti itu. Oh, Jadi yang mau saya ulang lagi, saya tadi jelaskan kurang jelas kayaknya. Bahwasanya ini yang pada sub pembahasan kaidah dan status isim di belakang na'at sababi, ya, yaitu isim yang datang setelah na'at sababi itu statusnya sebagai fa'il, tapi bukan fa'il untuk fi'il tertentu atau fi'il yang ada di awal jumlah. Misalkan ra'aitu talibal aqila sadiquh. Sadiquhu bukan fa'il untuk ra'aitu, tetapi dia fa'il untuk na'at sababi itu. Jadi na'at sababi yaitu al-aqil, al-aqil sebagai na'at sababi untuk at-talib, maka sadiquhu adalah fa'il untuk na'at sababi yaitu al-aqil. Jadi fa'ilnya bukan fa'il-fa'il yang merupakan formula inti jumlah mufidah, tetapi fa'il untuk na'at sababi. Nah, mungkin itu Ibu ya. iya, iya. Ya. Mudah-mudahan Insyaallah yang paham. Anda jawab, yang mudah-mudahan yang Anda jawab ini masuk sesuai pertanyaan. Ya, insyaallah. Cuman kadang-kadang saya kalau latihan, apalagi dikasih soal yang benar salah tuh udah blank aja. Biasanya kalau itu udah main main di kaidah, memang kadang agak berpikir di situ. Ya, insyaallah paham, Ustaz. Syukron. Nah, Alhamdulillah kalau bisa dipahami ya Bu Ella. Ada Ya, pertanyaan insyaallah lagi Ustazah. teman-teman? Kalau ada pertanyaan silahkan. Atau sudah pada ngantuk? yang ngantuk tadi kayaknya malah Ana yang ngantuk. Ana ngomong bisa sambil tidur. Ini kayaknya kalau efek off kamera memang kalau ngomong ya ngelantur aja ke sana kemari. Masya Allah. Saya malah laptopnya nggak ada kameranya ini. Hmm. Ingat kemarin kan apa namanya kan ketahuan sama sama orang rumah. Kalau ngomong ngantuk ke sana kemari itu berarti udah pokoknya ngalor ngidul. Jadi ngomong tapi ngelantur gitu. Itu solusinya harusnya on kamera. Kalau on kamera bisa bisa Nanti ngejaga. sekali-sekali boleh Ustaz on kamera. Ustadznya aja tapi saya nggak. Ya, Mungkin udah nggak ada pertanyaan ya, udah malam juga. Mungkin udah waktunya istirahat. Jadi saya pikir kita tutup aja ya Ustadz. nah, Bu, insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Dengan selesainya webinar malam ini, selesai juga materi nahwu tematik. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di Nahwu 2. Semoga materi yang sudah disampaikan bisa dipahami. Dan kalau belum bisa diputar lagi videonya yang sudah di-share di grup. Semoga semuanya memberikan manfaat buat kita semua. Selanjutnya, karena sudah malam, saya sampaikan selamat malam dan selamat istirahat. Semangat terus dan saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai ketemu pada pertemuan-pertemuan untuk kegiatan yang lain, insya Allah kalau ada lagi ya. Insyaallah. Selanjutnya, mari kita tutup pertemuan malam ini dengan kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis.
Subhanaka Allahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdika bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa ilaha anta illa anta astaghfiruka astaghfiruka wa wa atubu atubu ilaik. ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih Bu Ustazah, Pak Ustadz. Sama-sama. Jazakumullahu khair wa barakallahu Iya, fikum. Wa iya. Izin live. Maaf lahir batin. sama-sama.